Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ratu Felisa dengan NIM 220597179. Kemudian ada rekan saya Ayura Amanda Fasya dengan NIM 220591130. Kemudian ada Muhammad Amru dengan NIM 220591160 dan juga ada Siti Jumi Agustia dengan NIM 220591109. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi konsep ketentuan jam kerja, lembur, libur, dan cuti. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Itu akan disampaikan oleh Amru, kepada Amru, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama itu ada latar belakang. Di Indonesia, ketentuan mengenai jam kerja, lembur, libur, dan cuti diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur waktu kerja maksimum 40 jam per minggu, yang dapat dibagi menjadi 5 atau 6 hari kerja. Pengusaha diwajibkan untuk memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jam kerja yang teratur dan adil sangat penting bagi kesejahteraan pekerja. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai jam kerja dan lembur, pekerja dapat mengelola waktu mereka dengan lebih baik, sehingga mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas. Penelitian menunjukkan bahwa pembatasan jam kerja dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dan fisik pekerja. Selanjutnya ada bahasa jam kerja normal. Jam kerja normal merupakan waktu kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan undang-undang tersebut, jam kerja normal dibedakan menjadi dua. Yang pertama, 7 jam atau hari perusahaan atau lembaga yang menerapkan jam kerja 6 hari kerja. Yang kedua, 8 jam hari perusahaan, lembaga yang menerapkan jam kerja 5 hari kerja atau minggu. Selanjutnya ada lembur dan cara menghitungnya. Lembur adalah waktu kerja yang melebihi jam kerja normal sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Lembur hanya dapat dilakukan atas perintah dan persetujuan dari pemberi kerja serta harus diberikan kompensasi berupa upah. Upah hari kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk jam kerja lembur pertama, upah kerjanya lembur harus dibayar 1,5 kali upah 1 jam. Yang kedua, untuk jam kerja lembur berikutnya harus dibayar 2 kali upah 1 jam. Selanjutnya, upah kerja lembur di hari libur. Untuk 7 jam atau 5 jam kerja lembur pertama, apabila hari libur jatuh di hari terpendek pada salah satu hari kerja, maka harus dibayar 2 kali upah 1 jam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amru. Untuk pembahasan selanjutnya itu Resti, dipersilakan. Terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu definisi libur mingguan. Libur mingguan adalah hari istirahat yang diberikan kepada pekerja setiap minggunya. Berdasarkan pasal 79 ayat 2 huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja berhak atas yang pertama 1 hari istirahat untuk sistem kerja 6 hari dalam seminggu. Yang kedua, 2 hari istirahat untuk sistem kerja 5 hari dalam seminggu. Hari istirahat mingguan ini merupakan hak pekerja dan tidak boleh digantikan dengan kompensasi lain, kecuali ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Selain itu, pekerja yang bekerja pada hari istirahat mingguan berhak atas upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada hak cuti tahunan. Nah, setiap pekerja yang telah bekerja minimal 12 bulan berturut-turut berhak atas cuti tahunan minimal 12 hari kerja yang diberikan dan digunakan sesuai dengan kebijakan perusahaan sesuai dengan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Cuti tahunan harus diambil dalam jangka waktu 6 bulan setelah hak cuti diperoleh. Jika tidak digunakan dalam periode tersebut, hak cuti ini dapat hangus, meskipun beberapa perusahaan mengizinkan akumulasi cuti yang tidak terpakai untuk tahun berikutnya.
Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan hak cuti ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika perusahaan tidak memberikan cuti tahunan kepada karyawan, mereka dapat dikenakan sanksi baik perdata maupun pidana, termasuk denda dan kurungan penjara. Berikutnya yaitu hak cuti khusus. Hak cuti khusus sendiri adalah jenis cuti yang diberikan kepada karyawan untuk keperluan tertentu yang tidak termasuk dalam kategori cuti tahunan. Cuti khusus ini diberikan kepada pekerja dalam keadaan tertentu, seperti yang pertama, menikah akan diberikan cuti khusus selama 3 hari. Istri melahirkan atau keguguran akan diberikan cuti khusus selama 2 hari. Keluarga inti meninggal dunia 1 sampai 2 hari, dan keperluan mendesak lainnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, hak cuti panjang. Cuti panjang ini merupakan hak istirahat yang diberikan kepada karyawan yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut di perusahaan yang sama. Sebelumnya, hak cuti panjang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan cuti panjang kepada karyawan yang memenuhi syarat. Namun, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2023, ketentuan mengenai cuti panjang ini mengalami perubahan signifikan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kewajiban perusahaan untuk memberikan cuti panjang dihapuskan, dan pemberian cuti panjang ini bergantung pada kesepakatan dan perjanjian kerja atas aturan perusahaan. Selanjutnya, yaitu status tentang ketentuan jam kerja, lembur, libur, dan cuti. Yang pertama ada jam kerja. Jam kerja ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan diperbarui dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Secara umum terdapat 2 skema jam kerja. Yang pertama ada 6 hari kerja, yaitu 7 jam per hari atau 40 jam per minggu. Yang kedua ada 5 hari kerja, di mana 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Poin kedua yaitu ada lembur. Lembur ini merupakan waktu kerja yang melebihi ketentuan jam kerja normal. Jika pekerja bekerja lebih dari 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja, mereka berhak atas upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tia. Untuk pembahasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh Ayura. Kepada Ayura, Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas terkait tentang status tentang ketentuan jam kerja, lembur, libur, dan cuti. Yaitu, libur merupakan setiap pekerja berhak mendapatkan waktu istirahat dan libur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Umumnya, pekerja memiliki hak untuk mendapatkan 1 hari libur dalam seminggu untuk skema 6 hari kerja dan 2 hari libur untuk skema 5 hari kerja. Selanjutnya ada cuti. Pekerja juga memiliki hak untuk mengambil cuti tahunan. Sesuai dengan ketentuan, setiap pekerja berhak atas 12 hari kerja cuti dalam 1 tahun, yang dimana waktu cuti tersebut dihitung sebagai bagian dari masa aktif untuk perhitungan pensiun kelak. Materi selanjutnya yaitu adapun studi kasus dari permasalahan ini, yaitu tentang ketentuan jam kerja, libur, dan cuti di PT Maju Sejahtera. Adapun latar belakang dari PT Maju Sejahtera adalah perusahaan manufaktur di Indonesia dengan lebih dari 500 karyawan. Perusahaan ini beroperasi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Namun, beberapa bulan terakhir muncul keluhan dari karyawan terkait jam kerja, pembayaran lembur, serta pengambilan cuti. Adapun permasalahan dari topik ini yaitu yang pertama, jam kerja berlebih. Dengan ketentuan sesuai pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jam kerja yang ditetapkan adalah yang pertama, 7 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu, atau 8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Masalahnya yaitu beberapa karyawan melaporkan diminta bekerja lebih dari ketentuan tanpa kompensasi yang jelas. Poin kedua yaitu lembur yang tidak dibayar sesuai ketentuan. Ketentuan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur bahwa waktu kerja lembur maksimal adalah 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Dan mendapatkan upah lembur dihitung berdasarkan upah per jam yaitu 1/173 dari upah bulanan. Masalah ini yaitu karyawan mengeluhkan bahwa lembur tidak dibayar sesuai perhitungan yang ditetapkan. Poin yang ketiga yaitu hari libur yang tidak diberikan. Ketentuannya, karyawan berhak atas istirahat mingguan dan hari libur nasional.
Jika bekerja pada hari libur, karyawan berhak untuk upah lembur. Masalah yang didapatkan yaitu ada beberapa karyawan di bagian produksi diminta bekerja pada hari libur nasional tanpa kompensasi tambahan atau yang disebut dengan entikat lah. Yang keempat Oh, yaitu kesulitan dalam mengajukan cuti. Ketentuannya pada pasal 79 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa karyawan berhak atas cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan terus-menerus. Masalah yang didapatkan yaitu beberapa karyawan melaporkan bahwa permintaan cuti sering ditolak dengan alasan kekurangan tenaga kerja. Solusi dan tindakan dari perusahaan yaitu setelah menerima keluhan, manajemen PT Maju Sejahtera mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, ada penyesuaian jam kerja. Perusahaan menegaskan kembali jadwal kerja sesuai peraturan dan memastikan tidak ada karyawan yang bekerja melebihi batas tanpa kompensasi yang sesuai. Yang kedua, penerapan perhitungan lembur yang benar, yaitu menggunakan sistem pencatatan waktu kerja otomatis untuk memonitor jam lembur. Dan selanjutnya, memberikan pembayaran lembur sesuai dengan perhitungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Selanjutnya, ada kompensasi untuk hari libur yang digunakan untuk bekerja. Jika karyawan harus bekerja pada hari libur nasional, mereka diberikan pilihan untuk mendapatkan tambahan upah atau libur pengganti di hari lain. Selanjutnya, ada penyederhanaan proses pengajuan cuti. Membuat sistem online untuk pengajuan cuti agar lebih transparan dan mudah diawasi, serta memberikan sosialisasi kepada manajer agar tidak menolak cuti tanpa alasan yang jelas. Dari permasalahan studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan langkah-langkah ini, PT Maju Sejahtera berhasil mengurangi keluhan karyawan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan. Karyawan merasa lebih dihargai, sementara perusahaan dapat menjaga produktivitas dengan lebih baik. Dari materi yang dapat kami sampaikan yaitu dapat disimpulkan bahwa hak cuti, baik itu cuti tahunan, cuti khusus maupun cuti panjang merupakan bagian penting dari kesejahteraan karyawan yang diatur oleh peraturan ketenagakerjaan. Pemberian hak cuti ini tidak hanya mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi karyawan, tapi juga berkontribusi pada produktivitas dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Meskipun beberapa ketentuan seperti cuti panjang ini bergantung pada kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Penerapan kebijakan cuti yang adil dan transparan tetap menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan saling menguntungkan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yura. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhirlah presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja apanya. Iya, itu Nah, aja. penutupnya kayak gitu aja nggak apa kan? Nggak apa-apa. Udah kan? Udah. Aku pikir aku yang baca kesimpulan tadi. Yeay. Itu cemana tuh? Hmm? Itu cemana? Apa? Oh, nanti cut yang salah-salah ya, Yor. Ya. Dah.